Pemirsa, Rektor Unair masih bungkam soal pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Unair Surabaya, Profesor Budi Santoso, saat ditemui awak media pada hari Jumat siang kemarin. Terkait pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Unair Surabaya pada tanggal 3 Juli 2024 pada Jumat siang, awak media mendatangi Rektor Unair usai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Unair Surabaya. Saat ditanya awak media, Profesor Muhammad Nasih, Rektor Unair masih bungkam dan enggan menjelaskan apapun perihal Budi Santoso, sang Dekan Fakultas Kedokteran Unair. Dan juga saat ditanya soal pemecatan Budi Santoso yang diduga tak sesuai prosedur dan statuta Unair, Nasih juga enggan berkomentar. Nasih juga tak mau memberikan dasar pemecatan Budi Santoso, kronologis, dan apakah semua ini berhubungan dengan komentar perihal dokter asing. Komentar sedikit, Prof. Iya, gimana, Bro? Nggak tahu lah ya. Ya, saya nggak tahu, saya nggak ngomong nggak apa. Ya. Kalau kronologisnya, Prof, untuk Ya. yang pemberhentian. Nggak, belum. Bus. Nggak ada komentar dulu. Ya. Nggak ada komentar dulu. Apakah betul karena komentar beliau soal dokter asing, Prof? Nggak ada komentar saya, udah nggak ada komentar dulu. Ya. Prof, tapi itu memang benar dipecat karena kami belum tahu SK-nya ada apa enggak gitu, Prof. Ya kalau nggak ada jangan ditulis. Nggak tahu SK-nya ditulis mana. Nah, ini kami konfirmasi. Nggak ada. Nggak ada statement, nanti segera kita selesaikan sama-sama. Ya. Kalau untuk pengganti Prof Budi, Prof di FK apa? Belum ada apa-apa ya. Belum ada apa-apa ya, Prof. Dan pemirsa, sebagai bentuk aksi solidaritas, ratusan karangan bunga menghiasi halaman Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Usai pemecatan sepihak Dekan Fakultas Kedokteran, Profesor Budi Santoso, karena vokal menolak rencana Kemenkes mendatangkan dokter asing. Ratusan karangan bunga berjejer mulai dari pintu masuk serta halaman utama Fakultas Kedokteran Unair. Karangan bunga itu berisi dukungan kepada Profesor Budi Santoso yang diberhentikan sebagai Dekan FK setelah menolak rencana Kementerian Kesehatan mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Selain itu, beberapa karangan bunga dari alumni FK Unair juga bertuliskan duka cita atas hilangnya demokrasi di dunia pendidikan. Pemirsa, pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dinilai sebagai tindakan represif terhadap kebebasan akademik dalam menyampaikan sudut pandang. Mengapa pemecatan Prof Bus dinilai begitu problematik? Kami akan ajak Anda membahasnya bersama dengan mantan Guru Besar Universitas Airlangga, Profesor Abdul Hafid Bajamal. Selamat pagi, Prof Hafid. Pagi, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam, salam sehat. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Prof Hafid. Tadi kita sudah melihat, kemarin ditanyakan Rektor Unair ini soal pemecatan Dekan FK yaitu Prof Bus, tapi tidak ada jawaban. Nah, kalau Anda sampai dengan pagi ini, dari kemarin Jumat sampai sekarang sudah ada informasi belum? Kira-kira apa alasan pemecatan? Ya, sampai sekarang belum ada. Memang kita tunggu beliau. Beliau ini kan seorang rektor yang sangat baik ya, selama ini karirnya sangat bagus, tapi kali ini dia melakukan kecerobohan yang belum pernah terjadi selama saya menjadi dosen. Saya sudah 47 tahun menjadi dosen dan belum pernah terjadi kecerobohan yang seperti itu. Saya yakin beliau akan mengoreksi karena beliau seorang Islam yang taat sekali dan selama ini beliau luar biasa. Jadi saya pikir ada orang-orang di sekitarnya yang membuat beliau melakukan ini. Jadi saya yakin dalam waktu dekat akan ada perbaikan. Samping itu menurut saya, singkat saja, Profesor Budi Gunadi itu adalah salah satu dari wali amanah, anggota wali amanah. Jadi sebestinya kalau Profesor Budi Sadikin memang bijaksana, dia langsung telepon ke rektor memberitahu. Jadi saya kira apa yang dikatakan Dr. Sahril sebagai jubir itu saya agak tidak sependapat. Karena Budi Gunadi Sadikin itu adalah wali amanah. Dan wali amanah itu menentukan kebijakan-kebijakan rektor. Mengangkat dan memecat rektor bisa. Oke, Prof Hafid, ini menarik ketika Anda bilang rektornya ini melakukan kecerobohan.
diharapkan ada perbaikan. Ada juga menyinggung Budi Gunadi Sadikin, Menkes. Apakah salah kemudian kita menganalogikan berarti ada semacam intervensi dalam pemecatan ini oleh Menteri Kesehatan? Anda mau mengucapkan seperti itu? Saya tidak mengucapkan itu. Saya malah berpendapat kalau Prof. Budi Gunadi, Profesor ITB ini tidak melakukan upaya-upaya untuk memulihkan Budi Santoso, berarti memang benar dia turut serta. Kenapa? Karena dia ada duduk di wali amanah dan menentukan semua kebijakan. Jadi kalau Profesor Budi Gunadi tidak melakukan upaya-upaya memulihkan Budi Santoso, maka dia termasuk juga penyebab daripada pemecatan. Dan itu sangat kerdil buat saya. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Budi Gunadi. Oke, Prof. Hafid, apa yang kemudian dirasa salah dari pemecatan ini? Apakah karena memang sampai sekarang alasan yang belum jelas, yang Anda bilang tadi ada kecerobohan, atau memang yang lebih salah itu karena prosedurnya yang salah? Kesalahan yang dia lakukan hanya dia menyampaikan tentang pendapat akademiknya dia tentang masalah dokter asing. Dan kalaupun itu dianggap salah, maka rektor itu wajib memberikan surat peringatan. Dan ini tidak dilakukan, langsung dipecat. Ini kecerobohan yang berbahaya sekali. Profesor Bush itu adalah dekan Fakultas Kedokteran salah satu yang terbaik selama saya menjadi dosen. Dan dia sangat dekat dengan anak buahnya, dekat dengan bawahannya, dan dekat dengan semua dokter. Dan dia sukses selama menjadi dekan. Jadi kita kaget kenapa harus dilakukan seperti ini. Cukup diberikan surat peringatan kan sudah selesai. Ya. Baik. Prof. Hafid, berarti Anda mau, bisakah kemudian kita berpendapat begini, ketika Prof. Bush itu mengatakan dia menolak kedatangan dokter asing, dia kemudian berpendapat begitu sebagai seorang sivitas akademika, dan akhirnya pernyataan ini ditindaklanjuti dengan pemecatan. Anda melihat di sini artinya ada upaya pembungkaman begitu, pembungkaman di mimbar sivitas akademika? Ya, ujung-ujungnya sebetulnya rektor ini kan takut sama pemerintah. Takut nanti fasilitas atau rencana-rencana pengembangan ke depan akan terganggu. Yang biasanya dibantu oleh pemerintah, apalagi Departemen Kesehatan sekarang lagi giat-giatnya berhubungan dengan UNER tentang pembangunan rumah sakit PON di Surabaya dan mungkin ada fasilitas lain. Dan rektor ini takut kalau jangan sampai nanti Departemen Kesehatan stop hubungan kerjasama yang baik itu. Dan itu salah satu, pasti itu salah satu. Mungkin ada sebab lain, saya tidak tahu, tapi ini pasti salah satu. Jadi upaya pemecatan itu langkah yang sudah terlalu jauh dan ceroboh begitu ya. Kalau memang alasannya adalah lontaran dari statement Prof. Bush di media soal menolak dokter asing, harusnya bijaknya seperti apa pihak kampus atau dalam hal ini rektor mengambil tindakan seharusnya? Ya, rektor kan memang sudah memanggil, tapi seharusnya dia memberi peringatan, surat peringatan. Itu sudah cukup. Prof. Bush itu kan seorang intelektual. Kalau diberi surat peringatan tentu dia akan cepat akan memberikan tanggapan yang baik. Dia seorang intelektual yang luar biasa. Jadi saya yakin semuanya akan selesai. Carut marut tentang masalah Profesor Budi Gunadi, masalah warga asing itu karena Profesor Gunadi ini tidak mau mendekat dengan orang-orang yang memberi komen, memanggil dan mengajak diskusi. Itu kendalanya di kita, negara kita ini kalau sudah tidak terjadi dialog itu, maka semua bisa kacau. Baik, harusnya mekanismenya hanya mediasi, komunikasi begitu dan surat peringatan itu sudah cukup dibandingkan dengan pemecatan. Nah, terkait dengan pemecatan ini kemudian menimbulkan sejumlah polemik. Ada riak-riak yang disuarakan juga oleh para sivitas akademika, bahkan sampai dosen FK dan mahasiswa aktif juga bahkan mengancam untuk stop kegiatan belajar dan juga mengajar. Menurut Anda apakah ini sebuah reaksi yang wajar ketika memang ada kejadian seperti ini di UNER?
sangat wajar dan itu tidak berlebihan. Melihat posisi Profesor Bush, kinerja Profesor Bush selama ini yang luar biasa dalam pengembangan Fakultas Kedokteran. Anda tahu, Fakultas Kedokteran itu sekarang memiliki 43 prodi, 28 departemen, 6 master degree, 1 program doktoral, program spesialis itu mungkin ada 25 program spesialis dan ada 7 subspesialis. Bahwa ia membawahi ratusan dokter dan dokter spesialis. Jadi luar biasa posisi Profesor Bush ini dan keberhasilannya dia ini luar biasa. Jadi kita merasa terkaget-kaget dengan kejadian seperti ini. Baik, Prof. Hafid, terakhir, imbas dari pemecatan ini terkena beberapa hal. Satu, tadi soal para sivitas akademika, mahasiswa yang kemudian bereaksi, mau mogok belajar. Kemudian juga kita melihat bahwa pemecatan ini dikatakan tidak sesuai prosedur. Apa yang harus dilakukan saat ini oleh rektor? Apakah harus tetap diam, tidak memberikan statement apa-apa? Atau bagaimana kemudian tindakan yang harus diambil saat ini untuk setidaknya ini membuat tenang situasi dan kemudian para sivitas akademika ini mendapatkan penjelasan soal alasan sebenarnya pemecatan ini? Jadi sebetulnya ini kan ujian buat Profesor Nasir. Ujian, dia seorang yang taat dalam beragama. Orang yang sangat baik, sangat lurus. Ini ujian buat beliau. Saya yakin ada orang-orang di sebelahnya yang membuat menjadi provokator. Jadi insya Allah saya yakin, sangat yakin, karena dia seorang Islam yang taat. Dia akan cepat mengoreksi kesalahannya dan cepat meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahannya. Karena ini menurut saya kesalahan besar. Dan dia, insya Allah dia akan kembali kepada posisinya sebagai seorang yang beriman. Perlu ada dan seorang pernyataan publik begitu, Prof. Hafid? Perlu ada pernyataan publik yang disampaikan kira-kira oleh rektor? Perlu apa? Pernyataan publik secara resmi, permintaan maafnya disampaikan secara resmi. Publik tidak perlu menunggu itu. Publik perlu menunggu rehabilitasi. Nama kembalikan ke posisinya. Koreksi, itu aja lah. Simple. Dan menurut saya Ketua Wali Amanah itu Profesor Sunarto, orang hakim yudisial yang sangat baik. Saya ingat betul beberapa tahun lalu ketika beliau diangkat, dia sudah bilang, hendaknya hukum kita jadikan panglima. Dia seorang yang bijak. Saya mengharapkan beliau bangun dan segera mengoreksi dan memperbaiki ini, membantu Profesor Nasir. Baik. Tindakan mengoreksi atas kecerobohan yang sudah dilakukan menurut Prof. Hafid ya. Terima kasih Prof. Hafid, terima kasih telah bergabung bersama kami. Semoga nantinya apa yang sudah disampaikan ini benar-benar bisa jadi catatan dan bisa dilakukan segera perbaikan. Terima kasih dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.